Menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan penyuluhan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat menggunakan teknologi untuk saling berjumpa, untuk menguatkan iman kami. Yang paling utama, kami sebagai pengurus Kapatipa, anggota Kapatipa, sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas adanya Kapatipa yang sudah berkarya di kampus teknik Fakultas Teknik ini di Universitas Tanjung Pura kurang lebih dari tahun 93. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun, bahkan sudah berkarya 29 tahun di kampus teknik. Inilah gereja yang kami tampilkan sebagai bentuk cinta kasih kami kepada dikau dan sesama umat-Mu yang masuk di kampus teknik dan bersama para dosen Sivitas Akademika untuk bersatu padu hidup rukun damai dan sejahtera dengan semua orang. Berkatilah kegiatan ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para anggota Kapatipa, Katolik pemilik teknik fakulti, terima kasih untuk kehadirannya dan saya mohon maaf sekali lagi. Sebenarnya rencananya memang 4:30, untuk besok juga tetap 5:30 karena pada 5:30-nya itu MK Pijar akan masuk ke pertemuan kedua. Nah, tadi saya berkunjung di KMK. Ini ada pengurus KMK kah di sini? Enggak ada ya? Gimana, ada yang pengurus KMK enggak? Halo? Halo? Ada Bang, tapi dia kayaknya nggak masuk Bang. Oh, enggak masuk ya? Saya cukup prihatin juga ketika saya datang ke sana. Waduh, tempatnya sudah jauh berubah. Ya, semoga menjadi perhatian juga bagi kita-kita yang menjadi pengurus KMK ya, untuk memperhatikan tempat itu, karena tempat itu adalah tempat yang diberikan oleh Untan untuk kita jadikan sebagai lambang gereja kita di Universitas Tanjung Pura. Begitu juga saya berterima kasih kepada pengurus Kapatipa yang mengundang saya ya 2 minggu lalu di sekretariat Kapatipa. Ya, silakan dibersihkan, ya kan, rutin berdoa di tempat itu ya, baik doa singkat, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam ya. Mau berdoa 3 kali Salam Maria, silakan. Mau berdoa 1 kali Bapa Kami, silakan. Jadilah tempat itu tempat doa ya, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Baik, di sini saya melihat ada 25 orang yang sudah bergabung, masih sangat sedikit. Semoga pada pertemuan esok hari ya, para mahasiswa baru itu dapat merelakan waktunya ya, kurang lebih ya 1 jam untuk kita mendengarkan. Nah, tema yang akan saya angkat dalam pertemuan pertama kita ini adalah ya, jadi kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu moralitas kaum muda. Ya, jadi bahan ini memang sudah saya berikan kepada para orang muda, terutama orang muda dewasa. Kalian ini adalah mahasiswa orang muda dewasa. Rata-rata kan kalian berusia 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada yang berumur 24 kah? Ada? Di dalam Google Meet kita ini ada yang berusia 24. Silakan nyalakan kameranya biar saya bisa melihat ya. Muka-mukanya yang ganteng kan begitu. Biasanya rambut panjang ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kawan-kawan muda yang terkasih, dalam pertemuan pertama ini kita akan merefleksikan atau kita akan mendengarkan satu ayat kitab suci yang luar biasa, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, bab 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, para pengurus Kapatipa, anggota Kapatipa yang berbahagia. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita dibaptis, kita memperoleh karunia luar biasa. Kita baru merayakan kemarin adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dilambangkan dengan lambang, saya ada kirim di Kapatipa WA Group itu ya. Itu ada lambang tangan, itu lambang Bapa, lalu ada lambang anak domba, lalu ada lambang merpati. Itu melambangkan ya bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah satu kesatuan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Kalau kita berbicara tentang moralitas kaum muda, kita tidak memaksudkannya sebagai moralitas yang terbatas bagi kaum muda. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berusia 18 tahun, kita memiliki KTP dan kita memiliki yang namanya hak penuh atas diri kita, tetapi kita masih dikontrol oleh orang tua sampai usia 21 tahun. Jadi kalau ada yang kawin di bawah 21 tahun itu harus izin orang tua, tetapi kalau sudah 18 tahun itu tidak perlu ke pengadilan, hanya cukup izin orang tua. Tapi kalau sudah 21 tahun ke atas itu, ya tidak diperlukan surat resmi dari izin orang tua karena sudah cakap hukum katanya. Mengapa batasannya seperti itu? Itu ditetapkan negara sebagai bentuk ya perlindungan terhadap warga negara dalam hak hidup. Ya, jadi sekarang kalian rata-rata sudah punya KTP. Nah, ada yang belum punya KTP kah? Nah, yang belum punya KTP ngurus ya. Ada? Ya. Jadi yang paling utama adalah kalau kita berbicara tentang moralitas kaum muda, kita tidak bermaksud sebagai atau kita tidak ingin memasukkan itu hanya terbatas sebagai moralitas kaum muda. Dengan moralitas kaum muda, kita lebih bermaksud mengemukakan bahwa keputusan moral sejati yang diambil oleh kaum muda seringkali dikacaukan oleh pengaruh masalah-masalah penting yang sedang berkembang dewasa ini sehingga membelenggu secara erat hidup kaum muda. Jadi begini, ini tadi kan saya tidak tahu apakah jalan Tuhan atau memang waktu yang mengaturnya. Memang tadi ya selaku ketua Doni ya kan sudah berjanji dengan saya, minggu depan saja bang katanya. Oke, minggu depan saja pak, ya kan terserahlah mau manggil bang, mau manggil pak, mau manggil dek pun tidak masalah juga ya. Mau manggil ponaan, siapa tahu ada paman saya di sini yang kuliah kan tidak tahu juga, ya kan. Nah, jadi ada konsekuensi moral menjadi pengurus Kapatipa. Yang pertama, pengurus Kapatipa itu punya tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kelompok untuk mengembangkan kelompok ini menjadi kelompok karya agung Allah. Jadi pertama kali yang harus dipahami, kalian ini dipilih menjadi pengurus Kapatipa itu bukan karena kawan-kawan kalian yang memilih, tetapi karena kehendak Tuhan, rahmat ilahi. Nah, itu yang harus kalian syukuri. Ya, tidak semua anggota Kapatipa bisa menjadi pengurus Kapatipa. Tetapi semua mahasiswa Katolik yang beriman Katolik adalah anggota Kapatipa, mau aktif atau tidak aktif. Nah, menjadi pengurus itu adalah kehendak Allah. Bukan suatu kesia-siaan. Kata pengkhotbah ini kan semuanya sia-sia. Tetapi menjadi ya pelayan gereja itu adalah ketidaksia-siaan. Jadi hal inilah yang harus dikembangkan sebagai bentuk konsekuensi iman kita yang hidup. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, moralitas ini adalah sesuatu yang menjadi driving forces. Siapa yang sudah lahir tahun 2020? Ada yang sudah lahir 2020 ya? Udah lah ya. Atau yang lahir tahun 2000 ada? Ada yang lahir tahun 2000? Ada? Rata-rata 2001, 2002 ya? Ya, Doni tahun 2002 ya? Iya, Bang. Ya pasti 2002 lah. Yang tahun 2000 mungkin dah tamat. Tahun 2000 itu kami mengikuti kegiatan analisis sosial dan forecasting namanya. Apa sih faktor penggerak yang akan menunjang kemajuan atau bahkan menjadi faktor utama, faktor penggerak untuk menjadi orang muda yang ya tangguh, penuh teladan, dan nanti akan menjadi pelayan atau pemimpin baik umat dan masyarakat. Rupanya dua faktor penggerak yang kami dapat. Khusus untuk Kalimantan ya, karena itu ada
khusus Keuskupan Kalimantan. Nah, kebetulan waktu itu di Tirtaria kami rumuskan ada 8 keuskupan yang hadir ya. Lalu waktu itu saya masih ya kira-kira semester kalau tahun 2000 itu 2001 itu saya baru selesai jadi ketua Kapatipa ya. Saya ketua Kapatipa itu sekitar tahun 2002 ya. Saya tahu persis lah Kapatipa itu. Kata tahu persis ya waktu zaman saya kan gitu. Ya. Catholic Family of Technique Faculty. Saya sangat bangga bisa masuk Fakultas Teknik ya. Karena saya ngambilnya jalurnya dulu namanya PMDK, yang enggak tahu jalurnya sekarang. Ya. PMDK itu penerimaan mahasiswa, ya kan? Bukan ya ada yang ngolok penerimaan mahasiswa dari kampung, penerimaan mahasiswa dari kota, ya kan? Ya tergantung. Ya PMDK itu non ujian tulis. Jadi saya pakai ya kan jalur khusus. Awalnya saya mau ngambil kedokteran di Unibrau. Ya kan karena bibi saya ada di Malang lalu dia ngambil berkas-berkas Unibrau bagus kayaknya. Sudah ini tiba-tiba ya saya masuk ke Fakultas Teknik ya. Nah, di situ saya merasakan ospek 1 tahun ya. Jadi ospek itu kan ada 4 hari beratnya. Nah, makanya tidak tahu apakah ospek itu berdampak tidak bagi diri saya. Ya pasti berdampak. Jadi ospeknya itu kalau ospeknya ya itu ospek 2 semester ya. Terakhir nanti ditutup oleh study tour. Baru salah menjadi budak teknik kan begitu. Nah, kalau sekarang kalian tidak merasakan ospek ya? Tidak ada ospek kan? Enak ya? Enak ya? Ya, saya tidak tahu ya apakah enak atau tidak ya. Waktu awalnya sih sengsara memang masuk Fakultas Teknik menurut saya ya. Karena kita harus 1 tahun ya kan permisi bang, permisi kak kepada senior dan seniorita. Hormat gerak kepada raka dan rakanita. Hormat gerak wah itu. Ya kan? Datang ospek subuh jam kampus pakai caping. Saya ada tunjukkan caping waktu itu warna biru ya. Nanti di Wantek lah pakai biru teknik tuh. Ya kan? Oh, dari mulai Tanjung Sari sana ke itu ya. Ini saya cerita karena saya memang pelaku sejarah ya. Bukan kaleng-kaleng saya menjadi mahasiswa Fakultas Teknik ya. Jadi kalau sekarang ini kan gondrongnya itu belum ospek itu rasanya belum sah ya kan. Kalau dulu kami gondrong itu setelah semester 2, semester 3, 4, 5 ya kan. Udah gerah gondrong potong lagi ya kan. Nah, jadi persoalan sekarang ini aspek moralitas pada zaman kami itu berbeda dengan aspek moralitas pada zaman kalian. Kalau moralitas pada zaman sekarang ini kan moralitas kalian ditentukan oleh situasi. Ya. Ada COVID yang terjadi. Kalian generasi rata-rata generasi COVID, terutama 2020, 2021, bahkan 2022. Barulah ngumpul sekarang. Yang 2019 mungkin pernah adalah kegiatan-kegiatannya ya. Nah, Fakultas Teknik itu disegani di kampus Untan. Mengapa? Ya, loyalitasnya, soliditasnya. Jadi kalau kita masuk Fakultas Teknik itu rasanya fakultas lain itu ya udahlah begitu ya. Tapi itu menurut pandangan kita, ya kan? Ya, kita harus menunjukkan loyalitas kita kan begitu. Tetapi ada air kehidupan atau air yang sangat melegakan kalau kita udah masuk. Kalau dulu ospek itu, kalau udah kawan-kawan kita yang Islam sholat, jadi kalau kita sudah masuk ke kerohanian itu yang Katolik, waduh rasanya senang sekali bisa berjumpa dengan ya kan senior-senior yang Katolik. Inikah senior yang Katolik nih kan? Rasanya damai dan sejahtera. Dan memang waktu kerohanian itu enggak ada gitu di ospek. Disuruh tenang, duduk, doa, minum. Pokoknya enak lah. Hal yang paling kami idam-idam tuh kalau udah orang pas sholat. Ah, pas sholat kita dikumpulkan oleh senior yang Katolik kan gitu. Ya kan? Itu kalau pendataannya saja itu udah gila-gilaan ya. Masuk Fakultas Teknik, saya hitung-hitung waktu pendataan saya 1000 kali push up ya.
Jadi kalau udah push up itu udah biasa lah, 1 seri, 2 seri gitu ya. Ya, tapi itu dampaknya bagus lah, ya kan. Nah, pada tahun 2020, 2021 itu kan setelah saya selesai jadi ketua Kapatipa kan saya aktif di Mudika Dekanat, namanya Mudika belum OMK. Jadi ikutlah, dapatlah rumpusannya. Jadi faktor penggerak untuk kita itu adalah moralitas hidup. Ya, kaum muda Katolik itu harus tinggi dan spiritualitas belajarnya harus tinggi. Nah, jadi saya sudah katakan waktu pertemuan pertama bahwa kalau kita masuk Fakultas Teknik ini kita harus punya target. IPK-nya berapa? Tulis tuh. Nah, ini saya kasih tips lah untuk pengurus Kapatipa nanti untuk anggota-anggota Kapatipa baru nanti masuk 2023 ya. Atau 2022 juga. Kalian harus punya satu agenda buku diari itu. Tulis di situ. Masuk Fakultas Teknik tahun berapa, keluar tahun berapa maunya. Ya kan? Kalau saya target saya udah jelas. Ketika saya masuk Fakultas Teknik saya harus selesai 4 tahun. Ya kan? Jadi 4 tahun 8 bulan itu hampir 9 bulan saya selesai. Karena saya harus mengulang 2 semester mata kuliah itu ya untuk perbaikan nilai. Jadi ada target yang saya laksanakan. Jadi saya udah buat target dalam hidup saya tuh. Pokok paling lama itu diselesai di Fakultas Teknik itu 5 tahun. Jadi range antara 4 sampai 5 tahun. Karena ya kita tahu kalau dulu itu untuk semester pendek itu bergiliran. Ya kan? Dan kita tahu kendala-kendala di Fakultas Teknik kalau untuk menyelesaikan di Fakultas Teknik ini kan mesti rajin belajar. Kalau saya kan banyak kegiatan, mana pemuda Katolik, mana Mudika, ya kan, mana kegiatan-kegiatan aktivis lainnya, ya. Nah, begitu. Makanya saya setelah semester 3 itu sudah mimpin Kapatipa dulu. Ya. Lalu di situ kita tahu bahwa spiritualitas belajar orang muda Katolik itu harus tinggi. Nah, maka kalian, ya kan, buat di buku diari kalian itu atau di kos kalian itu ada catatan situ. Saya harus selesai 4 tahun. IPK minimal 4. Tinggi mana IP 4 tuh A semua nih bang. Lah kan kalau kita misalnya targetnya 4, kalau kita dapat 3,5 kan lumayan. Lalu targetnya 3, lalu kita dapat 2, aduh. Zaman kali ini 2, enggak laku ya. Ya enggak laku. 2, adalah kalian jadi kepala desa aja balik kampung membangun desa. Ya kan? Oh mau ulang bang, ulang 5, 6, 7 tahun. Hai. Ngulangin nanti di S2 aja lah, ya kan? Maka saya katakan tuh harus ada target. Jadi kuliah di kampus teknik ini resikonya adalah ya kan tidur jam 4, bangun jam 5. Dah tahu enggak motonya tuh? Ini anak teknik tuh harus tidur jam 4, bangun jam 5. Bukan main game, belajar. Ya enggak? Ini saya lihat Brigita dan ngurut-ngurut kepalanya nih. Ya kan? Dah bosan kali dia belajar kan? Jadi resiko masuk kampus teknik itu harus dipesankan ke adik-adik. Harus biasa. Apalagi kalau yang membutuhkan banyak tugas. Misalnya teknik sipil, teknik arsitektur. Ya kan? Nggak ada santai masuk teknik tuh sebenarnya. Ya, mana tugas tuh? Kalau nggak selesai tugas susah. Ya. Jelas ya? Masuk jam 4, tidur jam 4, bangun jam berapa? Jam 5. Ya. Kalau tidurnya itu masih jam 10, waduh itu bukan anak teknik tuh. Ya kan? Anak kampus lain. Salah masuk teknik tuh. Oh, mengapa gitu, Bang? Ya itulah dia. Makanya masuk teknik jangan lama-lama. Karena bebannya beban lelah. Nah, lalu usahakan kalau kalian kuliah itu jangan kerja gitu. Ya kan? Karena masuk teknik ini susah mau kerja. Nanti tunggu selesai baru kerja. Ya kan? Kalau kalian kerja, pasti tidak selesai. Tidak percaya, silakan buktikan.
Karena masuk di kampus teknik ini kita punya moralitasnya itu, moralitas etos kerjanya ya, harus jelas. 100% teknik, 100% Katolik, 100% Indonesia. Jelas ya motonya ya. Ya kan, itu sama dengan moto yang kita pilih, Santo Yosef pelindungnya. Santo Yosef itu bergegas ya. Subuh-subuh udah membawa Yesus dan Maria ke Mesir. Nah, itu konsekuensi menjadi Santo Yosef itu pelindungnya. Pekerja keras dan tidak pernah banyak bicara kan, menghasilkan hasil dan penuh kesabaran. Ya. Jadi mengapa kita manjangkan rambut? Itu kan guna kesabaran kita. Jadi kalau anak teknik panjang rambut itu untuk kesabaran. Sampai sebatas mana sih rambut kita ini kan begitu. Ya. Ada tidak hubungan rambut dengan IPK? Ya, saya pernah potong 2 kali itu. Gara-gara yang pertama tuh IP-nya agak kurang. Ada potong rambut nih. Buang sial saya bilang. Tapi potongnya masih sebatas leher kan. Nah, kalau yang kedua itu tidak bisa lagi. Karena yang sekarang jadi istri saya minta saya potong rambut. Ya saya potong rambut lah. Demi si buah hati. Nah itu ya. Jadi anak teknik itu jangan malu rambut gondrong kalau yang laki-lakinya. Tapi otak harus berisi kan begitu. Ya kan, lagu Mars Teknik. Ya kan? Apal tuh lagu Mars Teknik tuh? Hah? Fidelis apal ya? Ketua Kapatipa ada apal nih. Aduh, susah nih. Ya kan, ada lagu yang pertama, kedua, ketiga, ya kan? Kalau ndak hafal itu habislah di push up 200 kali, 300 kali. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi ada 2 faktor yang menggerakkan. Itu tadi intermezzo saya hanya mengingat saja, ya kan, masa-masa di kampus teknik. Ya. Jadi ada moralitas yang harus kita tinggi, ada spiritualitas yang kita harus ya optimalkan. Nah, sekarang Anda sebagai pengurus Kapatipa terutama, ini Anda adalah pendamping dewasa yang melayani kaum muda, perlu memusatkan perhatian pada bagaimana kaum muda membentuk pertumbuhannya sendiri dan membentuk kepekaan evaluatif tentang apa yang seharusnya mereka perbuat dalam konteks panggilan Yesus. Mari ikutlah aku. Jadi, saya sudah berbicara di 2 UKM, ya, KMK UPB dan MK Pijar. Saya tadi mau cari anak ketua KWK, saya tidak tahu tuh, ya kan, kemana posisi carinya. Biasanya kalau dulu itu ketua UKMF tuh biasanya nyantainya di KMK. Kalau yang ini KMK-nya kok seperti berbeda gitu. Ya. Nah, jadi mari ikutlah aku. Jadi sekarang begini. Mahasiswa angkatan 2002 nih di sini ada enggak? Don. Ada enggak, Don? Ada, Bang. Ada ya. Bang, ada, Bang. Enggak banyak kan? Ini pengurusnya palinglah beberapa orang. Kalau dulu itu kegiatan seperti ini nih wajib diadakan. Mengapa? Inilah wajib iman itu tadi. Kita harus mendidik diri kita. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan cintailah ya kan sesamamu seperti mencintai diri sendiri. Jadi saudara-saudari yang terkasih, ya, para anggota Kapatipa yang terkasih. Jadi kalau ada mahasiswa Katolik yang tidak ikut kegiatan Kapatipa, itu sama dengan dia kurang bermoral atau bahkan tidak bermoral. Keras juga ya. Iya. Karena apa? Kita harus mengikatkan, ingat janji baptis kita. Ya kan? Kan ada 5 tugas gereja tuh. Yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Berikutnya yang kedua adalah kerikma pewartaan. Yang ketiga adalah koinonia persekutuan. Keempat diakonia pelayanan. Kelima martiria kesaksian iman. Jadi ketika kita masuk fakultas teknik dan kita dibaptis dalam gereja Katolik yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik, harusnya tidak perlu lagi dipanggil. Itulah gereja yang ada, yang sudah 29 tahun berdiri, mau 30 tahun ya. Betul ya, Don? Ya? Mau 30 tahun kan? Kalau 93 sekarang 2023, betul kan? Mau disnatalis kan ke 30. Nah, jadi mahasiswa yang angkatan 2022 nih,
Mengapa saya tekankan ke 2022? Itu harus mencintai Yesus. Yesus yang berupa Kapatipa di kampus teknik. Jadi kalau Anda menghindar dari Kapatipa, itu menghindar dari Yesus. Nah, mari kita berdoa doa Angelus dulu karena sudah jam 6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi saya menjelaskan itu. Sehingga Doni sebagai ketua Kapatipa, kemudian Nopan sebagai wakil ketua Kapatipa, sekretarisnya, bendaharanya, di kadip-kadipnya, divisi-divisinya itu harus memanggil itu, mari ikutlah aku. Kalau tidak mau ikut berarti tidak mau ikut Yesus, kan gitu. Mengapa kita harus mendidik budi kita itu? Karena kita bukan serupa dengan dunia ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jika kita berpikir ketika ada program-program Kapatipa itu wajib diikuti, terutama semester 1, semester 2. 1 tahun ya, kenangan untuk seumur hidup, kan gitu. Kenangan itu akan dikenang sampai kita kakek nenek, kan. Itu tidak akan bisa terulang kembali. Atau stigmanisasi dengan pengurus Kapatipa, lihat gondrong, wah, di situ sarang penyamun tuh banyak pemabuk, ya kan. Kan ada yang ngomong begitu. Ya itulah tadi. Terkadang sesuatu yang baik itu nampak buruk di mata karena kita tidak pernah mau mengikuti. Mari ikutlah aku, kata Yesus. Karena kita selalu mengatakan, tidak bisa nih kuliah banyak tugas. Ya memang kalau orang kuliah, pastilah banyak tugas. Mau dapat nilai A, pasti harus mengerjakan tugas. Harus masuk kuliah. Ya kan? Kalau kalian tak masuk kuliah, bagaimana bisa mengerjakan tugas? Bagaimana kalian bisa ikut UTS? Bagaimana bisa kalian UAS? Bagaimana bisa dapat nilai A? Ya, karena moralitas itu dipertaruhkan. Apa sih bedanya mendapat nilai A dan nilai C? Nilai C dengan kemampuan sendiri, nilai A dengan menyontek. Ya jauh nilai moralitasnya rendah ya nilai yang A mencontek daripada nilai C yang mengerjakan sendiri dengan kekuatan sendiri. Ya kan? Ada nilai kebanggaan, tetapi dunia tidak akan menghitung itu sebagai nilai moral. Dunia melihatnya IP kalian tinggi, 3, nilainya A, atau misalnya IP-nya 3,5 atau IP 3,9 atau 4A semua. Tetapi dalam satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah kalian mencontek. Ya kan? Nilai di dunia memang tinggi, tetapi nilai moralnya rendah. Kita kan harus, ya kan? Nilai moral tinggi, nilai di dunia tinggi. Itu idealnya. Ya kan? Moralitas kita tinggi, spiritualitas kita tinggi. Atau terbalik, kita jujur tapi tidak belajar. Ya hancurlah kita dapat E. Masuk kuliah. Udah tahu UTS nyantai di warkop. Enggak apa, jujur aja, isi aja apa adanya. Mengarang bebas, ya enggak bisa lah. Teknik. Masa matek 1 kalian tulis di situ kan? Atau misalnya matematika teknik, ya kan? Atau misalnya mata kuliah yang memang membutuhkan yang namanya perhitungan, itu kan harus belajar dan berlatih. Nah, itu maksudnya.
Kalau spiritualitas tinggi, moralitas rendah, itu mencontek. Kalau moralitasnya tinggi, spiritualitas belajarnya rendah, ya kan, pasti DO dia. Nggak mampu kuliah di teknik. Mengapa? Nggak mau belajar. Jujur sih, akhirnya ngeluh dengan orang tua. Nggak mampu kuliah di teknik, otak saya nggak nyampe. Jadi mau kemana? Ya udahlah balik kampung, kawin ya, motong gatah. Ya kan? Nanak motong, nanak baduit katanya. Ya kan? Lalu kalau moralitasnya, ya kan, spiritualitasnya tinggi, moralitasnya rendah, mencontek. Yang kacau ini udahlah moralitasnya rendah, spiritualitasnya rendah, hancur Itu sangat hancur lah. Ya kan? Jadi anak teknik bukannya belajar, datang ke kampus tak mau masuk kuliah, tak ngerjakan tugas, oh gampang lah, masih ada jatah. Kita lama-lama kuliah nih. Ya kan, kalau bisa kuliah, ya kan, makanya sekarang enggak. Dulu itu kan saya ingat senior dia 16 tahun, 17 tahun. Gila. Ya kan, bahkan ada pak guru saya dulu. Oh, saya bilang. Ya. Itu tadi. Kemalasan itu adalah menyangkut moral. Nah, menurut psikolog Ervin Stout, moralitas adalah serangkaian aturan kebiasaan, ya, atau prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama, suatu perilaku yang mencerminkan keluhuran manusia. Dengan demikian, moralitas terdiri dari penerimaan atau lingkup yang terpilah-pilah dari perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh mereka yang percaya dan terbukti diterima dalam interaksi sosial maupun hubungan antar pribadi. Dalam setiap budaya, perilaku tersebut tidak diragukan lagi mempunyai pola tertentu. Ruang lingkup perilaku ini seringkali mencerminkan aneka macam dari masyarakat tertentu. Bagaimanapun juga di suatu pihak ada perilaku tertentu yang dianjurkan dan di lain pihak ada perilaku yang dilarang, cenderung untuk tidak diterima baik oleh individu maupun masyarakat. Sebagai contoh dalam ajaran moral Katolik, apa yang seharusnya diperbuat oleh seseorang secara tradisional disebut sebagai moralitas objektif, objective morality, atau pendekatan hukum kodrat. Maka kalau kita berbicara orang yang beriman Katolik atau beragama Katolik, kalau istrinya belum meninggal lalu dia kawin lagi, itu moralitasnya udah jatuh. Nah begitu, paham ya? Ini moralitas standar Katolik itu tinggi. Ya. Kalau kita sudah menerima sakramen perkawinan, itu kontrak kita itu adalah sampai maut memisahkan. Setelah itu silakan kalau memang kita dipertemukan lagi dengan pasangan yang baru, tetapi karena pasangan kita meninggal dengan alamiah, kodrati, bukan dibunuh. Nah, jadi paham kalau misalnya, mohon maaf, misalnya itu, moralitas itu tinggi. Sehingga, ya, orang-orang Katolik itu standar moralnya ya seperti itu. Dalam kerangka ini, melalui pengalaman refleksi manusia, baik individu maupun masyarakat menyadari adanya perilaku-perilaku tertentu yang bisa memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Secara mendasar manusia sampai pada posisi moral melalui satu atau dua cara. Pertama, orang bisa menyesuaikan diri dengan hukum eksternal atau aturan-aturan kelompok tempat ia menjadi anggota. Menjadi anggotanya. Jadi tolonglah yang mahasiswa-mahasiswa Katolik Fakultas Teknik. Ya. Baik angkatan 19, 20, 21, 22. Angkatan atas. Tak tahu angkatan berapa. Kalau 7 tahun berarti angkatan 2017 masih ada lah, ya kan? 17, 18, 19, 20, 21, 22. Patuhilah. Ikutilah Kapatipa tuh. Jangan merasa senior. Aku ini dah senior. Apalagi ya mahasiswa baru. Kalau sekarang pendekatannya adalah soft approach. Bahasa kerennya. Tak lagi pendekatannya fisik approach. Kalau dulu tak ikut push up, mana kode, ya kan? Ya. Dicari itu sama senior. Kalau tidak dapat kawannya yang di push up. Nah, itu aneh tuh. Mengapa? Karena kurang loyal ya. Kurang ada jiwa korsa. Kawan yang tidak diingatkan. Kalau kalian ini kan lembek.
Kata lembek itu bukan lemah lembut. Lembek itu suam-suam kuku. Beberapa ada yang, ya saya katakan ya mentalnya tidak siap. Ngapa berhenti dari teknik? Banyak tugas. Habis itu banyak kegiatan. Di push up, ya cemen lo. Anak mami lo masuk teknik jadi anak mami. Ya kan? Mengapa? Karena masuk teknik itu, ya tadi, kita punya moralitas etos kerjanya tinggi. Tidur jam 4, bangun jam 5. Ya. Mau dapat nilai A, lalu nyontek pula. Ya kan? Saya punya kawan dulu tuh, IP-nya tinggi, 3,5. Tak pernah kuliah. Gimana dia merubah nilai itu ya? Kalau kita yang Katolik ini kan terima apa adanya. Dapat C bersyukur, ya kan? Syukur tidak dapat D. Dapat B, itu kebetulan. Kita ini sedangnya rendah diri, bukan rendah hati. Dapat A, ya itu syukur-syukurlah katanya. Padahal harus disyukuri semua nilai itu karena hasil kerja keras, kerja jujur. Kerja jujur itu sebagai anak teknik itu sulit. Kalau tidak dimulai dari kita menggembleng dari semester 1, semester 2. Ya. Semester 1 udah ngepek. Bagaimana semester 2? Saya dulu punya satu kawan angkatan tuh IP bagus tinggi, 3, ngepek dia. Wih, salut. Sekali skripsi, ya kan, mau dapat D, mau nangis dia. Memohon-mohon kepada dosen. Ya itu resiko. Karena tidak punya mental. Sama seperti kita orang muda Katolik sekarang yang berkuliah. Apalah arti kalian IP 3,5, 3,6, 3,7 kalian dapat dengan cara-cara seperti itu. Itu sama seperti penjahat di sebelah kiri Yesus. Ya kan? Kalau kamu Tuhan Yesus, ya kan? Bebaskanlah kami ini. Itu kan. Tetapi beda dengan penjahat di sebelah kanan. Ya kan? Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Pada hari ini engkau akan masuk ke rumah Bapaku. Jadi kejujuran itu sesuatu yang memang harus menjadi, ya kan, fundamental kita sebagai orang teknik, budak teknik. Ya kan? Budak teknik garang-garang, garang tuh garam dan terang kan gitu. Budak teknik balak-balak, ya kan? Balak-balak tuh apa maksudnya itu? Ya kan? Banyak lakon yang bisa dilakukan. Ya kan? Budak teknik antik-antik, ya kan? Apa maksudnya antik itu? Ya kan? Angkatan taktik, yang punya taktik. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu moralitas kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus itu, pernah untuk menjaga moralitas itu, ya kan? Memang 10 perintah Allah menjadi pedomannya. Ya, Doni boleh buat polling tuh. Kalau, ya kan? Kumpulkan semua anak Kapatipa. Pollingnya 2 aja. Apakah kamu masih perawan atau perjaka? Jawab ya atau tidak. Itu sebagai salah satu sumber untuk membina iman. Kalau ada 100 mahasiswa Katolik Fakultas Teknik, dia jawab itu 50, wah itu udah degradasi moral namanya. Tampang boleh preman, hati budiman. Preman, pria beriman, kan begitu. Ya. Di polling dulu. Pak, melanggar HAM? Tidak lah. Bang, melanggar HAM? Enggak. Ini adalah proses penyelamatan. Iman Katolik itu adalah iman warisan, tradisional memang. Makanya keperawanan dan keperjakaan itu menjadi suatu simbol, ya kan, kekudusan, kesucian. Dan itu tak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi persoalannya di situ.
Logika berpikirnya di situ. Kalau ingin menjadi jujur. Mengapa? Itu akan dibawa terus sampai nanti kalian berumah tangga. Ya. Kesetiaan itu adalah kejujuran. Cinta itu adalah kesetiaan, kejujuran. Nah, kan begitu. Kalau tak jujur ya tak cinta. Ya kan? Jadi kalau kamu punya pacar lalu diputuskan, kamu ini terlalu baik. Itu logika berpikirnya agak salah. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, tipe moralitas seperti ini disebut moralitas kelompok karena patokan perilaku seseorang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Ya. Itu berarti kepercayaan seseorang akan kebenaran tergantung dari interpretasi kelompok tentang apa itu kebenaran. Di pihak lain, seseorang bisa menginternalisasi moralitas yang bersifat pribadi. Dalam hal ini, seseorang tidak sekedar mengambil atau menyesuaikan diri pada hukum atau aturan kelompok, meski sudah pasti bahwa individu harus belajar dari kelompok. Yang sebenarnya terjadi adalah melalui proses interaksi memberi, menerima yang kompleks. Seseorang akan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat atau kelompoknya melalui refleksi dan evaluasi personal. Seseorang mengembangkan moralitas pribadi yang pada taraf tertentu selaras dengan moralitas kelompok atau setidaknya merupakan sebagian dari aneka macam moralitas kelompok. Jadi mudah aja sebagai ketua Kapatipa, wakil ketua Kapatipa, sekretaris Kapatipa, bendahara Kapatipa, kadip-kadipnya, kasihnya, kabitnya, semuanya pengurus Kapatipa untuk menilai anggota Kapatipa. Kalau Anda mau ikut kegiatan Kapatipa, ya kurang bermoral. Mengapa Anda ikut, Dek? Ya kan, kuliah Bang. Ya Abang pun kuliah. Ya kan, banyak tugas Bang. Ya Abang pun banyak tugas. Ya kan? Waktu itu diberikan Tuhan sama, mau kaya miskin 24 jam. Tinggal kita saja bisa memanajemen waktunya. Sekarang kegiatan Kapatipa bisa dilakukan pakai Google Meet. Ya kan? Multitasking. Ada yang matikan kamera, setelah itu dia ngapa? Dengarkan musik kali. Ya kan? Nggak apa-apa, nanti bisa dengarkan YouTube saya lagi kali. Tetapi dia masih standby. Atau mendengarkan, tapi dia baca-baca. Multitasking. Atau yang makan-makan sambil nonton film di situ. Seperti radio, kita mendengarkan. Ya silakan. Karena memang generasi kalian adalah generasi multitasking. Ya kan? Belajar, sambil makan, sambil main game, sambil WA, sambil naik motor. Bisa enggak tuh ya? Sambil menghayal, ya kan? Kan begitu. Jadi generasi multitasking itu bisa mengerjakan semua dalam satu waktu. Misalnya kita kalau misalnya di kos, masak nasi, ya kan, masa kita nunggu nasi masak baru kita goreng telur, kan enggak. Masak nasi, habis itu baru bersamaan goreng telur, ya kan. Kalau goreng telur itu misalnya kita tinggalkan, pandai gosong. Ya. Kan harus bersamaan, masak nasi, habis itu kita mandi bersama. Ya kan? Habis itu kita sarapan. Setelah itu ya kita bisa, ya banyaklah generasi multitasking sekarang itu. Nah, saudara-saudari terkasih, bagi masing-masing dari kita tak bisa diragukan lagi bahwa proses internalisasi prinsip-prinsip moral adalah hubungan timbal balik yang kompleks dari penerima dan penolakan norma kelompok yang akhirnya menghasilkan apa yang disebut moralitas pribadi. Ada yang menghilang dari Kapatipa karena merasa tidak diterima. Itu kan salah sendiri. Kita jangan suka generasi yang suam-suam kuku, pendek tongkeng. Ya kan? Baru disinggung, ngapa ndek ndak datang? Ya kan? Lalu tiba-tiba marah, merajuk. Ah, abang nih nggak ada ini katanya. Padahal mendidik moralitas itu secara pribadi kita harus masuk dalam kelompok. Ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi terang kalian itu harus kelihatan, bukan ditaruh di dalam gantang. Katolik ke kamu? Ya gimana ya? Kalau bilang Katolik nanti nilai jadi rendah nih. Ya begitu-begitulah Pak. Loh, kok begitu-begitu gimana? Kamu Katolik ke bukan? Ya tergantung situasi. Kalau situasi menguntungkan Katolik, situasi tidak menguntungkan ya tidak Katolik kan. Nggak bisa suam-suam kuku gitu.
Nah, makanya menjadi pengurus Kapatipa itu harus mampu mengajak. Mari ikutlah aku. Bukan ikutlah pribadi kita, tetap ikutlah Yesus. Nah, jadi itu khusus untuk angkatan 2022. Kalian adalah generasi yang sudah berhasil untuk masuk ke offline kembali. Karena generasi 2020, 2021 itu generasi memang generasi Zoom meeting. Generasi Google Meet. Generasi apa lagi lah. Semuanya online. Ya kan? Ada sih mungkin yang offline. Tapi 2019 pernah merasakan generasi offline. Nah, 2022 adalah generasi yang SMA-nya ya menggunakan sempat dia tatap muka lalu dia masuk. Ya kan, karena tidak lama 2 tahun kan. Sekarang sudah bisa tatap muka. Maka harus berani memperjuangkan nilai-nilai. Akhir-akhir ini ada banyak kaum dewasa Katolik yang telah mengembangkan moralitas yang berpusat pada kelompok, tetapi tetap didasarkan pada penghayatan keagamaannya sendiri. Selain merefleksikan nilai-nilai personalnya sendiri dan mempertimbangkan berbagai pilihan moral yang mendukung pertumbuhan, banyak kaum dewasa Katolik juga menerima pendekatan moralitas kelompok atau moralitas eksternal. Ini berarti bahwa mereka menggabungkan diri hampir secara eksklusif pada otoritas sebagai norma baku dalam pembentukan keputusan moralnya. Pada contoh-contoh seperti itu yang memperlihatkan bahwa orang Katolik mengikatkan diri pada kelompoknya, dalam hal ini gereja. Jadi jangan sampai ada yang tidak terdaftar di lingkungan. Walaupun kalian dari kampung atau dari kabupaten, tetap kalian harus cari ketua lingkungan. Saya dari Sanggau, saya dari Bengkayang, saya dari Ketapang, saya dari Sintang. Jangan tinggal diam ya di situ. Ya kan, udahlah di Kapatipa jarang aktif. Lalulah di lingkungan juga tidak ada. Ya. Jadi akhirnya tidak bisa ya mendapatkan standar moral yang baik. Hampir pasti gereja akan menentukan dan melaksanakan fungsi integral dalam pengambilan keputusan moral Katolik. Bimbingan gereja adalah hal yang harus didengarkan oleh kaum dewasa Katolik kalau mereka akan mengambil keputusan moral pribadi. Yang menjadi problem adalah apakah kesediaan mendengarkan seperti itu memang memunculkan pengujian yang hati-hati dan jujur terhadap nilai-nilai personal. Padahal nilai personal inilah yang secara nyata merupakan dasar bagi pembuatan keputusan moral yang asli maupun dasar bagi pertumbuhan moral. Kawan-kawan yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, ya, masih ada waktu ya sekitar 13 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Besok kita masuk ke materi selanjutnya adalah suara hati dan kaum muda. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya? Aprilianus Saputra ya. Ini gentleman nih buka kamera gitu. Yang lain nih mana nih? Cemen, enggak bisa saya lihat mukanya. Gregorius Radi Alfredo. Gila nama tuh. Santo Gregorius. Enggak nampak mukamu film kartun, Pak. Izin jawab, Bang. Kamera saya nggak bisa Bang. Oh. Nggak bisa dihidupkan. Nggak bisa dihidupkan karena banyak kegiatan. Ya kan? Edward. Lebih ke pengaturan ya sih, Bang. Oh iyalah. Edwardus Gribet. Ini mana nih tadi? Ini. Adakah orangnya Edwardus Gribet nih? Nggak hidupkan kamera. Ada? Nggak jawab. Jangan-jangan udah tidur. Kerry Sanjaya. Ya kan? Yang mana nih Kerry Sanjaya? Ada nggak orang ini? Mukamu nggak nampak nih. Ada gak? Ada, Bang. Kamu rambut pendek ke rambut panjang? Bingung juga saya. Ya kan? Jadi anak teknik tuh pede, ya kan? Muka boleh pantat kuali, tapi dapat istri seperti artis kan gitu. Ya, mau gimana kamu nih? Saya fakultas teknik gitu, ya kan? Jadi jangan malu. Ah, gitulah. Kamu nih gimana? Ini pasti rajin main game kamu nih. Kayak anak saya besarnya. Marcelinus Rangga, ini mana orang ini? Nah, mana orangnya? Oh, yang ini. Ini nampaknya ini IP-nya 3,5 nih. Aduh katanya. Udah 2, kalau aduh.
Harusnya terima kasih bang gitu kan. Reja Carlos ini mana nih? Saya cek dulu betul nggak orangnya kan? Oh nggak jawab. Edwardus Gribet pun. Oh udah baru ya Gribet ya. Ada lah bang. Ah, ada gak? Mana mukamu? Bentar, Bang. Bentar, ini kameranya dimakan nih. Aduh. Jadi Anda ini harus pede begitu, Pak. Orang bertanya kepada saya, kok Fakultas Teknik kerjanya jadi penyuluh agama? Itu kita antik. Ya kan? Angkatan taktik, banyak taktik kan gitu. Kita bisa bekerja di mana-mana, jiwa teknikannya harus lancar kan gitu. Kemudian yang lainnya ini kok saya tidak bisa pantau ya. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Doni mungkin mau bertanya? Ya. Atau tadi udah sampai mana saya absen tadi? Reja Carlos. Ini Anggilianta? Adakah Anggilianta orangnya? Yang mana ya orangnya? Tidak jawab. Ini dah bobo. Edwardus Gribet ini tidak jawab dari tadi ini. Kemudian Aldi Christian tadi udah ya? Oh belum. Mana orangnya? Nah, kan? Tidak buka kamera nih, saya tidak lihat. Udah gak? Lalu Angelika Wianda Eka. Nah ini mana tadi ini orang ini? Enggak juga. Udah pacaran kali ya? Aduh. Ini saya tidak bisa. Nanti kemarin saya berteduh karena saya rajin ke KMK UPB. Ya kan? Ada aktivis KMK UPB langsung tegur. Bang katanya. Dia udah mau selesai. Makanya saya kadang itu kalau lihat mukanya mudah saya kenali gitu. Nggak ada ya Angelika Wianda Eka nih. Lagi masak. Aprianus Saputra udah. Brigita Soraya Kalista. Mana orangnya? Oh yang ini. Oh ya. Pengurus kan? Iya bang. Ah mantap. Ini apa? Lagi makan gak? Lagi masak gak? Melamun. Lagi melamun pacarnya. Lalu Cinia Agni Pratista. Yang mana nih? Ada gak orangnya? Oh ini kayak. Oh yang kemarin ya. Kemudian Edwardus Gilbert belum ada ya? Masih bobo. Oh ini. Udah. Tadi kemana? Ke WC ya? Ke toilet? Fidelis, mana Fidelis? Fidelis. Oh, Doni rupanya. Pakai nama samaran rupanya. Fortunatus Aditer. Mana nih orangnya? Sekali mau dicek tinggal 17 orang. Ya. Baik, besok kita akan berbicara tentang yang lainnya siapa lagi? Margareta. Belum saya sapa tadi ya. Mana Margareta? Oh, ini Agni Pratista. Margareta ada? Terlempar. Oh iya, ada suaranya saja. Saya tidak bisa nengok di sini monitor. Mungkin agak kurang menurut saya nih. Kemudian Maria Epa Suryaningsih yang mana ya? Saya bang. Oh, ini orang Jawa ya? Bukan bang. Oh, bukan. Orang Jawa, orang Dayak rasa Jawa ya? Iya. Ini orang Ketapang pasti. Ketapang, bukan? Bukan bang. Orang mana? Orang Bengkayang? Bukan juga bang. Oh, bukan juga Sa. Hah? Oh, orang Sintang. Lalu Reja Carlos sudah, Marcelinus Rangga dah hilang dah. Tinggal 17 orang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Terima kasih untuk Doni. Besok jangan lupa, Don. Permisi bang. Oh, ada yang mau ditanya? Selesai kita dokumentasi dulu. Oh, mau dokumentasi. Ya, buka lah. Iya. Kira mau bertanya tadi.
Oh, bukan bang, mau dokumentasi. Ah, buka lah kameranya. Ini mana ada kameranya terbuka nih? Ah, ini Marcelinus baru. Jadi, kawan-kawan, abang-abang dan kakak, tolong di-on-kan kameranya. Karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Udah? Kerry Sanjaya udah. Margareta belum buka. Reja Carlos. Udah? Yes. Kepada Adi, dipersilakan. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oh, ini ya namanya Adi tadi ya. Saya baru lihat. Rupanya dia seksi dokumentasi. Sengaja tidak terlihat. Baik, kita akan jumpa besok ya di jadwal yang telah di-sharekan oleh Doni. Semoga nanti lebih banyak Don. Ya kan? Karena materi ini pembekalannya untuk seumur hidup, ya kan? Ya, enggak banyak, ya kan? Nah, kalau ada yang ingin bergabung untuk bimbingan penyuluhan ada waktu besok, itu ada penyuluhan dan bimbingan rutan melalui Google Meet juga. Itu yang nge-sharekannya adalah para ya kan saudara-saudara kita yang ada di rutan. Nah, jadi kalau mau gabung WA saya, nanti saya sharekan Google Meet-nya, ya mendengarkan materi kan tidak masalah ya, kalau mau ikut kan begitu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, tinggal waktu 4 menit. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena dalam waktu 1 jam ini kami sudah menyelesaikan materi ini. Semoga esok hari pada kesempatan berikutnya kami dapat hadir kembali di ruangan Google Meet ini. Semoga dengan teknologi kami dapat selalu mewartakan firman dan sabda Tuhan dan selalu menumbuhkan iman kami kepadamu agar kami selalu setia pada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Berkatilah kawan-kawan kami, saudara-saudari kami yang belum hadir pada kesempatan ini, supaya dapat hadir pada kesempatan kedua besok. Karena dengan kegiatan ini memberikan kami pembekalan dan pemahaman bahwa cinta akan Tuhan adalah yang paling utama. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah suatu tambahan dan adalah sesuatu yang berasal daripadamu. Semua lagi kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang diudam Raja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bimbingan penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih untuk pengurus Kapatipa. Ya, terima kasih untuk anggota Kapatipa yang hadir. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan, besok ya, jadwal untuk pertemuan kedua kita bisa hadir kembali. Semoga tidak ada lagi halangan besok tepat waktunya ya. Karena ada 2 bimbingan saya itu, yaitu untuk MK Pijar dengan Kapatipa. Semoga kegiatan ini menjadi suatu cinta kita, bekal kita kepada ya Tuhan Yesus Kristus semakin berkembang dan kita mampu menjadi saksi-saksi iman. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi. Salve.